saya akan mencoba menjelaskan mengenai administrasi keuangan. Baiklah, langsung saja kita pada materi pertama, itu pengertian administrasi keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Hal ini ditentukan sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingannya bisa diatur dengan baik. Pengertian administrasi bisa juga diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok manusia beberapa tahapan secara teratur dan dipimpin dengan lebih efektif dan efisien menggunakan sarana yang tepat agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam proses pengerjaannya, administrasi akan mengembangkan pekerjaan dan fungsinya. Selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama itu penyusunan RPS. RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, ataupun jangka pendek 1 tahun. Rencana pengembangan sekolah memiliki fungsi yang sangat penting untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka tujuan sekolah yang lebih baik atau peningkatan dan pengembangan dengan risiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Standar nasional pendidikan merupakan substansi penting dalam sistem pengelolaan sekolah yang harus baik-baik dan dikomodir dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang selanjutnya itu penyusunan RKAS. Adapun tujuan penyusunan RKAS yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, tes, dan sinergi data pada kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin terkaitnya dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, hal dukungan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan keuangan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAS. Yang pertama, menggunakan analisis strategis SWOT. Analisis SWOT dilakukan setiap tahun. RKAS merupakan penjabaran dari RKS. Program yang direncanakan lebih bersifat operasional. Adanya benang merah antara tujuan tahunan dan sasaran, serta rencana dan program sekolah harus diperhatikan hasil analisis SWOT. Yang selanjutnya itu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana, dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan yang lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah dan masyarakat memberitahu untuk apa saja yang telah diberikan sekolah untuk dimanfaatkan. Pertanggungjawaban anggaran rutin atau pembangunan dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang sebagai berikut. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, Bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan itu. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan kedua. Adapun kelengkapan lampiran SPJ, yang pertama itu surat pengantar, sobekan PKU lembar 2,
sekolah, mendaftarkan penerima kas setiap 3 bulan, fotokopi SPNU, beban tetap dan beban sementara, fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk, daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak, bukti STNK atau BPH 21, 22, 23, serta fotokopi SPNU, daftar realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak, bukti pengeluaran atau akuntansi asli dan lembar 2 beserta bukti pendukung lainnya disuruh sesuai dengan digit atau komponen. Yang selanjutnya itu perencanaan dan pembuatan anggaran. Dalam pembuatan perencanaan keuangan sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan keuangan sekolah harus tak tertandingi dengan rencana pengembangan sekolah baik jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek. Perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus mencangkup semua sumber keuangan yang ada dan aktivitas sekolah yang akan dilakukan. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan, dengan jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang selanjutnya itu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan adalah kumpulan dari faktor yang bertanggung jawab atas penggunaan faktor dalam proses administrasi yang ditetapkan dalam jumlah anggaran. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite masyarakat serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Pembahasan selanjutnya itu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan adalah kumpulan dari faktor yang bertanggung jawab atas penggunaan faktor dalam proses administrasi yang ditetapkan dari jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pelaporan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun guru diharapkan ikut berpartisipasi dalam administrasi biaya ini. Meskipun beban-beban mereka juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Beberapa peran guru dalam administrasi ini, yang pertama itu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, membuat laporan data pembayaran gaji, rapel, dan pemerintah kota, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau POS, menyetorkan pajak PPN dan PPH, membagikan gaji atau rapel, menyimpan arsip peraturan keuangan sekolah. Sekianlah hasil pemaparan materi dari saya. Adapun kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.